Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Andriani dari Farmasi Klinis Universitas Prima Indonesia. Kali ini pada mata kuliah Farmakoterapi Infeksi dan Kanker, saya akan menjelaskan tentang radang amandel atau tonsilitis. Tonsilitis atau radang amandel adalah kondisi di mana amandel mengalami peradangan atau inflamasi. Meski umumnya dialami oleh anak-anak usia 3 hingga 7 tahun, radang amandel juga dapat terjadi pada orang dewasa. Amandel atau tonsil merupakan dua kelenjar kecil yang ada di tenggorokan. Organ ini berfungsi untuk mencegah infeksi, khususnya pada anak-anak. Seiring bertambahnya usia, sistem kekebalan tubuh semakin kuat, sehingga fungsi amandel mulai tergantikan. Ketika fungsinya tergantikan, amandel secara perlahan akan menyusut. Penyebab tonsilitis. Ada beberapa penyebab dari tonsilitis, di mana tonsilitis paling sering disebabkan oleh infeksi virus. Beberapa virus yang menyebabkan tonsilitis juga merupakan virus yang menyebabkan batuk pilek seperti rhinovirus, atau flu seperti influenza tipe A virus. Selain virus, tonsilitis juga dapat disebabkan oleh infeksi bakteri. Salah satu bakteri yang menyebabkan tonsilitis adalah Streptococcus, yakni bakteri yang juga menjadi penyebab radang tenggorokan. Penularan kedua organisme penyebab radang amandel atau tonsilitis tersebut dapat terjadi secara kontak langsung maupun tidak langsung. Tonsilitis sangat jarang terjadi pada anak usia di bawah 2 tahun, namun rentan pada anak usia 3 hingga 7 tahun. Hal itu dikarenakan pada usia 3 hingga 7 tahun, amandel anak tengah berperan sangat aktif melawan infeksi yang menyerang tubuh anak tersebut. Gejala tonsilitis. Seseorang yang menderita radang amandel akan merasakan sakit tenggorokan dan amandel menjadi membengkak kemerahan. Terkadang muncul pula bercak-bercak putih di amandel. Biasanya pada gejala tonsilitis, pasien juga merasakan gejala lain seperti demam, lemas, sakit kepala, sulit atau sakit saat menelan, suara serak, batuk, nyeri telinga, sakit perut, leher terasa kaku, bau mulut, dan benjolan di leher akibat pembengkakan kelenjar getah bening. Pada anak yang belum bisa menggambarkan apa yang dirasakannya, orang tua dapat mengenali gejala-gejala radang amandel atau tonsilitis tersebut dengan mengamati perilaku sang anak. Beberapa gejala yang ditunjukkan oleh anak yang mengalami radang amandel atau tonsilitis seperti rewel dan mudah menangis, tidak mau makan atau berkurangnya nafsu makan, mengiler atau sering mengeluarkan air liur, demam, dan terlihat lemas. Jika anak terlihat menunjukkan gejala tersebut, orang tua dianjurkan untuk memeriksakan langsung atau segera anak ke dokter. Di saat pasien sudah mengalami tanda-tanda dan gejala-gejala dari tonsilitis atau radang amandel tersebut, ada baiknya kita mendiagnosis awal dahulu apakah pasien tersebut benar mengidap tonsilitis atau radang amandel ataukah sedang mengalami gejala atau tanda dari penyakit lainnya. Diagnosis awal pada anak radang amandel dapat dikenali dengan cara yang sederhana. Orang tua dapat melihat kondisi tenggorokan untuk memeriksa ada atau tidaknya gejala radang amandel atau tonsilitis pada anak tersebut, yaitu pembengkakan atau munculnya bercak-bercak putih pada amandel sang anak. Pada diagnosis awal pada anak, dalam prosesnya pertama mintalah anak untuk membuka lebar mulutnya. Kemudian, gunakan alat bantu seperti sendok kecil untuk menekan lidah anak secara perlahan ke arah bawah agar tenggorokan dapat lebih terlihat.
Agar lebih jelas, gunakan senter saat memeriksa kondisi tenggorokan sang anak. Jika curiga adanya radang amandel atau tanda-tanda dari tonsilitis, segera temui dokter. Proses diagnosis dari tonsilitis atau radang amandel diawali dengan pemeriksaan fisik, gejala, beserta kondisi kesehatan pasien secara menyeluruh. Penanganan radang amandel akan disesuaikan dengan penyebab yang mendasarinya dan keparahan kondisi yang diderita. Penanganan yang dilakukan dapat berupa pemberian obat, operasi, atau sekedar perawatan mandiri. Dokter akan menentukan metode penanganan yang tepat dan disesuaikan dengan kondisi pasien. Jika radang amandel yang diderita disebabkan oleh virus, dokter hanya akan menganjurkan pasien untuk melakukan perawatan mandiri. Kondisi pasien akan mulai membaik di hari ke-7 hingga ke-10. Beberapa perawatan mandiri yang dapat kita lakukan meliputi beristirahat yang cukup, mengonsumsi air putih yang cukup, dan pastikan tidak terjadi dehidrasi. Mengonsumsi permen pereda sakit tenggorokan, hindari paparan asap rokok, dan meredakan demam dan rasa nyeri yang muncul dengan paracetamol maupun ibuprofen. Akan lebih baik dikonsultasikan terlebih dahulu penggunaan obat-obatan tersebut dengan dokter. Namun, apabila radang amandel atau tonsilitis disebabkan oleh infeksi bakteri, maka penanganan dilakukan dengan minum antibiotik. Dokter akan menganjurkan penggunaan obat antibiotik tersebut selama 10 hari. Beberapa contoh obat antibiotik yang dapat diresepkan oleh dokter biasanya adalah amoxicillin dan doxycycline. Antibiotik yang digunakan tetap harus dihabiskan meski kondisi membaik. Tidak menggunakan obat sesuai anjuran dokter, terutama pada obat-obatan antibiotik, berpotensi memperburuk kondisi pasien, atau bahkan membuat infeksi yang ada menyebar ke bagian tubuh lainnya. Selain dengan perawatan mandiri dan terapi pemberian obat-obatan, pembedahan juga adalah salah satu cara untuk penyembuhan tonsilitis atau radang amandel. Tonsilektomi atau operasi pengangkatan amandel juga menjadi salah satu opsi penanganan radang amandel. Penanganan tonsilitis dengan tonsilektomi menggunakan obat bius total dan membutuhkan waktu kurang lebih 7 hingga 14 hari untuk masa pemulihan. Diskusikan lebih lanjut manfaat dan risiko tonsilektomi dengan dokter. Dokter THT akan melakukan penanganan dengan metode ini jika tonsilitis yang diderita sang pasien tergolong kronis atau gejala terus muncul selama lebih dari 2 minggu dan antibiotik tidak efektif mengatasi radang amandel akibat infeksi bakteri tersebut, dan juga secara terus-menerus tonsilitis atau radang amandel yang diderita pasien akan terus kambuh dan mengulang. Tonsilektomi juga dilakukan oleh dokter jika radang amandel atau tonsilitis pada pasien menimbulkan komplikasi yang sulit ditangani, seperti sleep apnea atau gangguan tidur pada sang pasien, kesulitan bernapas, dan kesulitan menelan. Untuk cara pencegahan radang amandel atau tonsilitis menyerang, lakukan beberapa cara berikut. Pertama, menjaga kebersihan mulut dengan menggosok gigi. Kemudian, kumur air garam atau menggunakan cairan obat kumur untuk membersihkan mulut. Dan rajin minum air putih. Kemudian menerapkan pola makan sehat dan selalu menjaga kebersihan. Baiklah teman-teman, sekian video presentasi singkat dari saya tentang amandel atau tonsilitis dalam tugas mata kuliah farmakoterapi infeksi dan kanker. Semoga video presentasi singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang sudah menonton video ini hingga akhir dan menambah wawasan ilmu teman-teman semua perihal amandel atau tonsilitis. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan demi kesehatan kita semua. Thanks for watching. It's a party, go, go.